Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya guys dengan Wakatara Channel. Oke guys, pada hari ini kita akan menyempatkan diri membahas, ada sedikit pembahasan, yaitu belakangan ini ada kabar berita yang dari negara kita, dari Indonesia, yaitu ada pembagian uang ya katanya dari pemerintah adalah UMKM. Jadi beberapa hari kemarin saya telepon ke sana, ke kampung, ditanyakan kepada yang bersangkutan dan kepada masyarakat apa sih namanya UMKM. Mereka mengatakan UMKM itu adalah usaha mikro kecil atau usaha mikro kecil menengah, kurang lebih begitu. Nah, yang jadi permasalahan pembahasan saya dan jadi pertanyaan saya pribadi, dengan adanya UMKM ini pembagian yang sebesar katanya 2.400.000 per orang. Oke guys, jadi kita akan memperjelas dan mempertanyakan kepada, biar kita tidak kikuk dengan kabar-kabar ini dan kita harus lebih tahu sebagai masyarakat. Jadi apa dalam maksud tujuan pemerintah selama ini, yang justru yang kita butuhkan adalah sembako atau perekonomian atau semua pendapatan penghasilan sehari-hari atau pekerjaan di lingkungan masyarakat yang luas. Yang itu yang kita harapkan. Dan dengan undang-undang birokrasi, hukum, perundang-undang perhukuman dan segala macam dalam pemerintahan, baik itu Perpu atau Perda di masyarakat daerah atau di perkampungan, di pedesaan, itu yang kita harapkan. Justru selagi semakin tahun semakin ke depan, malah justru seharusnya semakin lebih kreatif, lebih bisa terbuka, transparan kepada masyarakat, kepada publik, juga lebih signifikan apa yang selama ini yang pemerintah itu janjikan dan selalu berkuar-kuar waktu ketika mereka berkampanye. Nah, ini pembahasan yang keutamanya yaitu tentang masalah UMKM yang dibagikan ke masyarakat. Kemarin saya telepon ke kampung, ditanyakan. Jadi saya menanyakan, kita tidak sebuti orangnya, tetapi mereka berkepentingan di lingkungan tersebut. Apa sih yang dikasihkan dan siapa saja yang mendapatkan uang tersebut dan apa persyaratan yang harus mereka penuhi. Nah gitu. Jadi saya menelpon kepada saudara saya atau kepada yang ada di Indo itu, katanya per orang atau per keluarga itu mendapatkan uang 2.400.000. Nah, saya tanya lagi kepada mereka, tujuannya apa dan untuk apa? Dan mereka mengatakan itu khusus untuk orang yang mau usaha atau yang sudah ada usaha, seolah itu untuk penanaman modal atau usaha pemula, gitu kurang lebih. Nah, tetapi selama ini pemerintah kurang cerdik, kurang transparan, kurang informasi, kurang begitu kebijakannya, tidak teratur dengan apa yang di lapangan. Karena ini banyak sekali penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan yang hak seharusnya yang menerima dan yang tujuannya yang jelas kepada tersebut. Justru ini sebagian masyarakat awam malah disalahgunakan, soalnya ini kesempatan. Umpamanya sekarang, kemarin saya terus tanya lagi, nelpon lagi. Nah terus saya nanya begini, berarti yang nerima hanya orang yang punya usaha atau yang mau usaha atau untuk yang sudah berusaha untuk menanam modal? Katanya iya. Tetapi bukti di lapangan mereka mengatakan tidak semua, bahkan semua orang ingin mendapatkan uang tersebut selain orang yang usaha mikro itu. Berarti sebagai ibu-ibu rumah tangga berlomba-lomba mendaftarkan diri mereka kepada ketua RT di kampungnya masing-masing hanya untuk mendapatkan uang sebesar 2.400.000. Nah gitu.
Nah, ini belum terkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat. Maka saya menjelaskan di sini sungguh sangat ironis pelaturan uang. Bayangkan satu orang 2.400.000, bahkan orang yang mampu, orang yang cukup, punya gaji, terus orang udah kecukupan walaupun hanya standarisasi dengan sesuai kemampuan mereka masing-masing di wilayahnya masing-masing, tetapi banyak masyarakat saudara-saudara kita di kampung-kampung yang paling jauh di kampung sana, di pegunungan, di pedesaan, bahkan di pesawahan yang membutuhkan sangat real, bahkan orang fakir miskin, yatim piatu, yang duafa, yang jompo, itu sangat sekali membutuhkan sumbangan atau bantuan dari pemerintah langsung, secara langsung ke yayasan-yayasan yang selama ini belum pernah terkoordinasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, saya menanyakan lagi kepada beliau, terus apa syarat-syaratnya yang mereka lakukan atau mereka daftarkan? Katanya cuma hanya KTP sama nomor rekening bank. Oke guys, ya ikhwan, jadi saya ini mempertanyakan masalah ini kepada mereka, kok kenapa bisa? Sedangkan selama ini mengamati saya, negara kita ini sedang membutuhkan duit. Perekonomian kita anjlok, pendapatan sangat minim. Bahkan semua lapangan kerja di sana, di sini banyak kacau. Kok begitu enak dapat uang? Bayangkan aja, berapa triliun pemerintah yang harus mengeluarkan uang demi mengasih orang, bahkan itu tidak banyak orang yang tidak memerlukan. Ini sama aja seperti dulu waktu zaman Pak SBY, uang BLT. Nah, ini mereka pemerintah punya keinginan bagus, saya dukung, cuman tidak terrealisasi, tidak terkoneksi kepada orang tujuan yang dimaksudkan itu tersebut, malah uangnya kemana-mana. Orang yang tidak seharusnya menerima malah jadi mendapatkan uang. Ini akan menjadikan polemik baru, ya, baik itu di pusat, di pemerintah daerah, di gubernur, pemerintah di provinsi, ataupun di pedesaan, di kecamatan. Termasuk yang akan menjadikan persoalan itu Pak RT sendiri, yang lingkup ruang mereka itu di perkampungannya menjadi tolak ukur bagi mereka. Nah, kok bisanya? Saya nanyakan, uang dari mana sebesar itu? Bayangkan kalau satu desa mendapatkan uang walaupun caroan 10% aja. Berarti kalau orang ada 100 orang per desa, 2.400.000 sudah berapa? Udah 25 juta. Udah 240 juta per desa. Bayangkan satu desa, satu kecamatan berapa desa, dan satu kabupaten berapa kecamatan, dan satu provinsi berapa kabupaten. Diambil standar minimalnya udah berapa miliar itu satu provinsi, sedangkan di Indonesia ada 36 kurang lebih provinsi. Diambil rata-ratanya, kalau diambil 10%, udah berapa triliun pemerintah harus mengeluarkan, mengocek uang dari anggaran APBD yang seharusnya tidak logis. Nah, ini banyak orang yang tidak memahami, tidak membahas, dan tidak sampai ke situ. Justru orang awam ini yang penting duit, tidak tahu uang itu uang apa. Apa uang nyogok biar dia didumpel mulutnya, tidak berkoar-koar, tidak demo, tidak protes. Apakah uang itu dari kucuran dari pengusaha asing? Kurang tahu. Apa dari swasta? Nggak tahu. Sangat jelas pemerintah selama ini jangankan untuk membagi-bagikan uang hanya untuk masyarakat atau UMKM tersebut, bahkan penanganan COVID-19 sekali lama ini juga masih minim. Banyak sumbangan-sumbangan dari Amerika seperti masker, obat, dan segala macam, itu sumbangan dari luar negeri. Bagaimana uang ratusan puluhan triliun dikecorkan pada bulan-bulan ini atau akhir-akhir bulan ini demi mendumpel atau mulut masyarakat biar tidak protes. Ini harus dipahami demi masyarakat luas. Nah, dan ini
masyarakat juga sih tidak disalah-salahkan juga. Kalau nggak dikasih dia marah, Pak RT jadi sasaran. Bagaimana caranya? Seharusnya Pak RT juga atau ada sedikit ada tulisan atau ada instruksi dari baik dari bupati atau dari kecamatan kepada setiap Pak RT yang secara langsung berhadapan dengan masyarakatnya, itu dikasihkan tulisan bahkan tidak boleh menerima kecuali UMKM. Bahkan mungkin UMKM juga enggak begitu. Gimana? Orang udah berjalan, yang UMKM itu yang kehilangan pekerjaan umpamanya ya, seperti yang mungkin jualan bakso atau jualan cilok atau jualan cireng atau tukang jualan warteg yang mungkin ingin meningkatkan. Dan lagian uang 2.400.000 itu saya kira buat apa? Paling masyarakat tahunya buat makan, buat kebutuhan sehari-hari selama sebulan. Itu udah habis. Ini di mana loh ya? Cuman mending kalau ini tiap bulan ya. Apakah ini saya juga bertanya-tanya, apakah ini tiap bulan kontinu selama tiap bulan ada kucuran ini atau hanya untuk sementara bulan ini aja, tahun ini saja. Hanya memberikan masyarakat diem. Nah gitu. Jadi saya tolong kepada pemerintah daerah yang bersangkutan, yang merasa mereka titik amanah dengan tugas-tugasnya masing-masing, tolong dikoordinasikan dengan masyarakat atau dengan petugas-petugas di lapangan seperti Pak RT, Pak RW atau Pak Manor, juga pada jajaran di kedesaan, biar ini benar-benar tepat sasaran. Uang itu uang khusus untuk siapa, digunakan untuk apa, dicek dulu. Walaupun memang benar ada instruksi dari pemerintah pusat daerah, loh kenapa selama ini bisa berjalan? Ini bukti Pak. Oke, ini bukti. Saya kemarin itu bukti. Kata orang tersebut katanya pada datang. Padahal harus sadar diri kalau orang itu bukan haknya untuk menilai UMKM. Lagian kan usaha di kampung paling sehari 2 hari cuma hanya formalitas, langsung bisa saja mungkin ya pendaftaran hanya untuk mendapatkan uang, setelah itu nggak masalah. Dan juga mungkin walaupun nggak jualan, lagian uang 2.400.000 dibelikan untuk bahan-bahan atau untuk fasilitas saja saya nggak cukup. Kecuali untuk udah ada tempatnya, udah itunya menambahkan modal untuk menambahkan sesuatu barang yang belum kebeli, bisa saja gitu maksud saya. Oke guys, tolong ya, saya kasih saran semua kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Ini harus dikontribusi kepada yang berkepentingan, baik dari elemen masyarakat atau apa tuh istilahnya dari organisasi manapun yang merasa kita tergugah dengan adanya ini. Kita harus cek di lapangan di daerahnya masing-masing, seluruh Indonesia cek kebenarannya. Dan kepada pemerintah atau orang yang bersangkutan, tolong dicek kepada masyarakat yang membutuhkan, benar-benar yang dibutuhkan, biar uang itu benar-benar manfaat, maslahat, dan mereka juga supaya tersenang. Oke guys, ini adalah ungkapan saya dan saya ini menyampaikan. Mungkin barangkali ada yang lainnya belum pernah disampaikan atau ingin tahu kejelasannya, ingin tahu benar apa adanya, coba dicek di wilayahnya masing-masing, tanyakan kepada Pak RT dan kepada usaha. Mungkin ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara saya kita di seluruh Indonesia yang penjualan yang dorong, kayak yang dipikul atau yang mangkal di pinggir jalan, yang belum dapat kecoran, kasih tahu mereka kepada pemerintah daerah atau pengurus-pengurus yang ada di lapangan, yang ada tugas dari desa, biar mereka tahu apa aja persyaratan. Dan saya juga sanksi. Ini maaf saya ada negatif ada positif. Jadi saya takutnya begini. Ini kan ada menghadapi pemilihan umum 2024 yang masih lama, 4 tahun yang akan datang. Saya takutnya kalau dicantumkan kartu keluarga dan KTP ya, lalu mungkin sebagian, mungkin untuk di Pulau Jawa ya, untuk Pulau Jawa mungkin bisa tersinyalir atau bisa terkontrol. Tetapi di luar Pulau Jawa, banyak pulau pencil sekarang yang remeh-remeh, banyak
perusahaan-perusahaan asing khususnya dari Cina yang begitu spektakuler mendatangkan tenaga kerjanya dari Cina, yang tiap harinya hampir puluhan bahkan ratusan datang ke wilayah pulau-pulau, baik di Batam atau bahkan di Kalimantan, apakah di Riau atau di banyaklah di Indonesia. Bayangkan kalau dihitungkan selama 3 tahun ke depan ada berapa ratus tenaga kerja Cina yang makin setahun, 2 tahun, 3 tahun makin pasti berbahasa Indonesia. Terus kita dengan pemerintah daerah, perangkat-perangkat desa atau kecamatan, kita bisa kong kalingkong dengan uang sawaka langsung mengecek dengan adanya kartu kakak dan KTP-nya nomornya disamakan, kartu kakak disamakan, mengatasnamakan daerah sini. Langsung si orang Cina ini mengambil nama, difotokopi, diduplikat, langsung dipoto diganti, bisa saja begitu. Untuk memenangkan nanti satu saat Bapak Presiden itu akan menyalonkan dari keturunan orang Cina dengan modal spektakuler, dengan 9 naga yang ada di Indonesia, belum perusahaan asing yang sekarang investasinya banyak di Indonesia. Apakah tidak ngeri nanti ya kawan? Ini harus dipertimbangkan lebih matang, lebih dalam ke depannya. Jangan dianggap sepele. Mungkin masyarakat awam tidak tahu, tapi sebagai orang-orang yang di sana yang paham betul tentang masalah ini, kita harus menggugahkan hati masyarakat biar waspada. Kita jangan lupa difotokopi KTP dan kakaknya, disimpan rapi-rapi. Satu saat ada yang memakainya punya kita, maka kita bisa mengadu dan bisa mempertanggungjawabkan. Ini sangat berbahaya. Tapi kebanyakan masyarakat tidak paham itu. Justru saya memahami dan saya mengamati adanya gelombang kedatangan TKI, tenaga kerja dari Cina ini sangat positif sekali untuk kedepannya ini. Negatif. Apa yang akan terjadi, lihat aja nanti. Kemarin aja 2019 ya, belum seberapa orang guru Cina, kita kalah. Agar kita tidak harus waspada ya kepada masyarakat yang masih saudara-saudara kita, baik yang muslim, non muslim, yang beda akidah, yang penting kita sama-sama satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, satu negara, satu bendera. Kita jaga benar-benar NKRI ini, kita waspada, cerdik, gunakan mata, telinga, dan hati. Termasuk saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa, yang terpencil di timur atau utara atau di selatan atau di barat Indonesia, yang selama ini jauh dari pemantauan pemerintah. Kita sendiri sadar, apalagi sekarang zaman milenial, zaman canggih, kita punya HP, kita bisa divideokan, difotokan, catat, teliti, simpan rapi-rapi. Suatu saat ada kejadian apa-apa, kita bisa menjadikan buat bukti. Semoga dengan pembicaraan saya ini sedikit membantu atau memberikan luang atau membukakan hati untuk benar-benar kita lebih waspada, lebih hati-hati. Dan tolong, yang sudah sekarang terjadi masalah uang itu ya udah termasalah. Tetapi saya yang inginkan uang itu biar tepat sasaran, biar yang tidak butuh atau tidak ada anjuran dari pemerintah yang tidak seharusnya menerima, tolonglah sadar diri. Saya juga mengimbau kepada saudara saya, keluarga saya, kalau bisa jangan. Ya, saya juga tidak terima sebetulnya. Nah, oke. Cukup sekian dari saya. Semoga dengan adanya berita ini, video ini menjadikan membantu biar tahu, lebih paham. Dan salam dari saya, semoga sukses dan selamat dan jaga silaturahim. Semoga saudara-saudara kita selalu selamat dan bahagia dan panjang umur dan sehat dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.